Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kak Beni berharap adik-adik sekalian dalam keadaan sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita tidak sekolah minggu adik-adik, tapi pagi hari ini kan hari Jumat. Kita akan beribadah secara khusus memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Hari ini adalah hari Jumat Agung. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita akan bersama-sama berdoa adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dan kami siap Tuhan untuk beribadah kepada Engkau, mendengarkan cerita firman-Mu dan memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai dan berkati kami dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian. Adik-adik bisa ikuti pujian yang ada di video ini. Adik-adik, bagaimana dengan pujian yang tadi yang baru saja adik-adik nyanyikan? Pujian tadi mengatakan kasih Yesus manis dan indah. Kita harus percaya adik bahwa kasih Yesus tetap setia dari dulu sampai sekarang. Nah, masih semangat adik-adik? Kita akan kembali menaikkan pujian. Pujian ini khusus untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Adik-adik nanti bisa bersama-sama ikuti pujian yang ada di video tersebut. Nah, mari adik-adik tetap semangat, kita angkat pujian ini kembali. Tanda paku di kaki dan tangan,
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini bercerita tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, mari sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan pujian dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami dan berkatilah kami Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti tentang cerita firman-Mu ya Tuhan, khususnya mengenai kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah adik-adik, mari kita simak firman Tuhan ini. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci,
dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah, adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhan tadi? Adik-adik apakah mendengarkan cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus tadi dengan seksama? Nah, adik-adik, dari cerita tersebut kita mengetahui bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus melakukan itu semua, Dia rela mati di kayu salib demi menebus kita dari dosa. Tuhan ingin agar kita semua diselamatkan, supaya kita dapat masuk surga. Nah, oleh karena itu, mari kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman Tuhan. Adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sekian pertemuan kali ini dengan Kak Beni. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.